Ke harga jelas ini menjadi, faktor pendorong harga, bertahan di level yang tinggi gitu ya, hari kemarin di perdagangan hari Jumat kemarin itu udah menyentuh 95,9 ya. Jadi sudah kembali ke harga, mendekati ke level 200, itu ke harga. Terus kemudian tentu ke pasokan, batu bara di dunia, akan berkurang ya. Rata-rata Indonesia itu sebulan bisa mengekspor 35 juta ton dan ini tentu sangat berdampak. Tadi sudah disebut juga di ulasan, berita ya bahwa beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina ya, yang banyak mengimpor dari Indonesia, saya pikir, mereka akan kesulitan juga untuk, mendapatkan batu bara dan bisa mengganggu, sektor listriknya. Baik, kalau memang ini ternyata lebih lama dari waktu yang ditentukan dari awal, kalau saat ini kan sampai 31 Januari 2022, kalau lalu meleset sampai di Februari, seperti apa ini efeknya untuk Indonesia ataupun untuk negara-negara yang saat ini sudah protes seperti Jepang dan juga Korea Selatan? Kalau untuk Indonesia sendiri saya pikir, ya tentu ini kan tujuannya untuk menjamin, eee, ketersediaan batu bara di pasar domestik ya. Cuma untuk, perusahaan batu baranya saya pikir mereka bisa mengalami masalah karena, eee, biasanya mereka udah ada perikatan, perjanjian ya untuk, mensuplai ke buyer-buyer mereka. Saya pikir ini bisa jadi, masalah juga gitu ya buat buat, perusahaan batu bara ya. Ke harga tadi sudah saya sebut akan bertahan di level yang tinggi ya, dan ya untuk, buyer di luar negeri tentu mereka harus mencari, alternatif yang mungkin tidak mudah juga karena suplai batu bara di dunia ini agak terbatas ya walaupun harga sudah relatif tinggi sejak akhir tahun 2020, tapi produksi itu relatif tidak meningkat ya karena, investasi di sektor ini boleh dibilang stagnan ya, karena orang melihat, ya prospek jangka menengahnya itu memang, ya ini adalah industri yang bisa dibilang sunset. Jadi untuk investasi kan perlu uang besar dan perlu perhitungan jangka panjang. Jadinya mereka juga saya pikir, eee, agak ragu untuk memperbesar kapasitas produksi. Jadi sinyal harga itu tidak, berjalan sebagai mestinya, karena kan biasanya kalau harga tinggi itu ada shortage yang kemudian mengundang investasi, tapi, di dalam kasus ini tidak. Australia adalah salah satu negara yang juga menghasilkan batu bara begitu. Apabila Indonesia melanjutkan moratorium ini, seberapa besar kemungkinannya kalau pelanggan-pelanggan dari Indonesia ini akan beralih ke Australia? Sebetulnya sudah terjadi di tahun 2020 ya, jadi, pangsa pasar kita di India menurun ya, cuma di Cina kita naik, karena kita menggantikan posisi Australia di pasar Cina. Tapi di pasar India kita agak direbut sedikit ya. Sebetulnya itu ada pergeseran saja tidak terlalu, ya secara total ekspor kita tahun 2021 sampai November itu masih, meningkat 7,5%. Ya jadi dalam hal ini saya tidak melihat, overall ke kinerja ekspor tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada pergeseran. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.